Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia, selamat datang di channel Novelia Story, tempat berbagi kisah nyata penuh inspirasi, perjuangan, dan makna mendalam. Sebelum kita mulai cerita kali ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis juga asal daerah Anda di kolom komentar. Siapa tahu ada sahabat dari daerah yang sama. Selamat menyimak, dan semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga. Hujan rintik-rintik mengguyur desa kecil di pelosok Jawa Timur, memantulkan sinar lampu jalan yang temaram. Suara kokok ayam jantan dari kejauhan seolah mengiringi langkah Mirna yang sedang bersiap di depan rumahnya yang sederhana. Rumah itu terbuat dari kayu, dengan dinding bambu yang mulai rapuh di sana-sini. Pagi itu, Mirna, seorang janda muda berusia 28 tahun, tengah mengepak barang-barangnya ke dalam koper lusuh. "Raffi, dengar ya nak, ibu pergi ini demi masa depan kamu," kata Mirna sembari membelai rambut anaknya yang berusia 5 tahun. Anak kecil itu memeluk Mirna erat, air matanya berlinang. "Ibu, jangan lama-lama pergi, ya. Aku takut tidur sama nenek terus," jawab Raffi dengan suara lirih. Mirna hanya bisa menahan tangisnya, berusaha tegar di depan anak semata wayangnya. Hidup sebagai janda di desa bukan hal mudah. Suaminya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan kerja, meninggalkan Mirna dan anak mereka dalam kesulitan ekonomi. Saat tawaran bekerja sebagai TKW di Arab Saudi datang melalui agen resmi, Mirna merasa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Sebelum berangkat, Mirna mengunjungi makam suaminya. Ia berlutut di depan nisan sederhana dengan ukiran nama Hadi Priyono dan berkata, "Mas, bantu aku dari sana. Aku akan berjuang demi Raffi." Suasana panas menyengat menyambut Mirna saat ia menginjakkan kaki di Jeddah. Bandara King Abdulaziz yang megah tampak begitu asing baginya, dengan arsitektur modern dan orang-orang berpakaian jubah putih yang berlalu lalang. Kontras dengan desanya yang sederhana, Jeddah memberikan kesan megah dan menakutkan sekaligus. Di luar bandara, seorang pria berusia 50-an dengan jenggot rapi berdiri memegang papan bertuliskan Mirna binti Abdullah. Pria itu adalah sopir keluarga Hasan, majikan baru Mirna. "Selamat datang Nona Mirna, saya Mahmud, sopir Tuan Hasan. Mari saya antar ke rumah majikan," kata pria itu dalam bahasa Indonesia dengan aksen Arab yang kental. Mirna hanya mengangguk, merasa gugup namun tetap mencoba tersenyum. Dalam perjalanan menuju rumah Tuan Hasan, Mirna memperhatikan jalan-jalan besar di Jeddah yang dipenuhi mobil-mobil mewah. Langit biru tanpa awan menjadi latar belakang kota yang penuh hiruk-pikuk. Rumah Tuan Hasan terletak di kawasan Al-Raudah, salah satu daerah elit di Jeddah. Rumah itu bak istana dengan dinding tinggi, gerbang besi besar, dan taman luas yang dipenuhi pohon kurma serta air mancur. Saat Mirna memasuki rumah, ia disambut oleh pelayan senior bernama Fatimah, seorang wanita paruh baya yang sudah bekerja untuk keluarga Hasan selama lebih dari 2 dekade. "Kamu Mirna, ikut saya. Saya akan tunjukkan kamar dan tugasmu," ujar Fatimah dengan nada dingin. Mirna mengangguk patuh, mengikuti Fatimah menuju kamar kecil di bagian belakang rumah. Meski sederhana, kamar itu jauh lebih nyaman dibandingkan rumahnya di desa. Suara azan maghrib berkumandang, membuat Mirna menatap keluar jendela kecil sambil mengucapkan doa dalam hati. Tidak butuh waktu lama sebelum fitnah mulai muncul. Fatimah, yang merasa posisinya terancam, menyebarkan desas-desus bahwa Mirna memiliki niat buruk terhadap Tuan Hasan. Ia bahkan nekat menyembunyikan perhiasan keluarga di bawah kasur Mirna. Ketika perhiasan itu ditemukan, Mirna langsung dipanggil ke ruang tamu. Tuan Hasan duduk di sofa, sementara Fatimah berdiri dengan wajah penuh kemenangan. "Apa ini, Mirna? Apakah kamu mencuri perhiasan ini?" tanya Tuan Hasan dengan nada tegas.
Mirna terkejut. "Demi Allah, Tuan, saya tidak pernah menyentuh barang-barang Anda tanpa izin." "Saya difitnah," jawabnya dengan suara bergetar. Namun bukti yang ada membuat Mirna tak berdaya. Dengan berat hati, Tuan Hasan meminta Mirna untuk pulang ke Indonesia. Air mata Mirna mengalir saat ia meninggalkan rumah megah itu. "Ya Allah, tolong tunjukkan kebenaran ini," doanya dalam hati. Beberapa minggu setelah kepergian Mirna, Tuan Hasan menemukan buku catatan Fatimah yang berisi rencana fitnah terhadap Mirna. Ia langsung memanggil Fatimah dan mengonfrontasinya. Fatimah akhirnya mengaku, dan Tuan Hasan memecatnya seketika. Rasa bersalah menghantui Tuan Hasan, mengusik pikirannya siang dan malam. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Mirna yang menangis tersingkir dari rumahnya selalu terlintas. Kesalahan itu terasa seperti duri yang menusuk nuraninya. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk memperbaiki segalanya. "Mahmud," panggilnya suatu pagi dengan nada serius. Sopir setianya itu segera menghampiri. "Apa yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya Mahmud dengan penuh hormat. "Saya ingin pergi ke Indonesia. Tolong atur perjalanan ke desa kecil tempat Mirna tinggal. Saya ingin menebus kesalahan saya dan menyampaikan permohonan maaf langsung kepada keluarganya," ujar Tuan Hasan. Mahmud mengangguk, meski sedikit terkejut. "Tentu, Tuan. Saya akan mengurus semua detailnya segera." Persiapan perjalanan itu dilakukan dengan cepat. Mahmud memastikan semua dokumen dan rencana perjalanan tersusun rapi. Dalam hatinya, Mahmud kagum dengan majikannya yang bersedia menempuh perjalanan jauh demi memperbaiki kesalahan. Hari keberangkatan tiba, dan Tuan Hasan berangkat dengan harapan besar untuk menemukan Mirna serta mengembalikan kehormatan yang telah direnggut darinya. Di depan rumah Mirna yang sederhana, Tuan Hasan berdiri dengan membawa bingkisan. Ia disambut oleh ibu Mirna yang kaget melihat seorang pria Arab datang jauh-jauh ke desanya. "Mirna, saya datang untuk meminta maaf dan melamarmu menjadi istri saya," ujar Tuan Hasan di hadapan keluarga Mirna. Tangis haru pecah. Mirna tidak menyangka bahwa ujian berat yang ia alami justru membawa berkah yang luar biasa. Setelah melalui berbagai diskusi, Mirna menerima lamaran Tuan Hasan. Setahun kemudian, Mirna hidup bahagia bersama Tuan Hasan dan Raffi di Jeddah. Kehidupan mereka dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Mirna tidak hanya menemukan pasangan hidup, tetapi juga pengakuan atas keteguhan hati dan keimanannya. Cerita Mirna menjadi inspirasi bagi banyak wanita di desanya, bahwa kesabaran dan kejujuran akan selalu membawa kebahagiaan pada akhirnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika Anda terinspirasi oleh cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah nyata yang penuh pelajaran hidup, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya yang penuh makna dan inspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hari-hari pertama bekerja tidaklah mudah. Mirna harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan melayani kebutuhan majikan. Namun, sikapnya yang ramah dan sopan membuatnya cepat disukai oleh sebagian besar penghuni rumah, kecuali Fatimah yang tampak sering memperlakukannya dengan ketus. "Jangan pikir kamu istimewa hanya karena Tuan Hasan memuji kerja kerasmu," ujar Fatimah suatu hari sambil menyodorkan setumpuk pakaian yang harus disetrika. Namun Mirna tetap sabar. Dalam hatinya, ia bertekad untuk bekerja dengan jujur dan menjaga harga dirinya. Baginya, ini bukan hanya soal mencari uang, tapi juga tentang menjaga kehormatan sebagai seorang ibu dan wanita muslimah. Pada suatu malam, Mirna sedang membersihkan ruang tamu ketika Tuan Hasan tiba-tiba masuk. Pria berusia 45 tahun itu mengenakan jubah putih dengan sorban di kepala, tampak baru pulang dari masjid. Wajahnya yang berkarisma dan suara lembutnya membuat Mirna sedikit gugup. "Mirna, sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" tanya Tuan Hasan sambil menuang teh dari teko perak. "Baru 2 bulan, Tuan," jawab Mirna sopan sambil menundukkan kepala.
Kerjamu sangat baik. Saya menghargai dedikasimu. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk bicara, kata Tuan Hasan sambil tersenyum tipis. Mirna hanya mengangguk, merasa lega mendapatkan penghargaan dari majikannya. Namun, malam itu juga, Fatimah mengintip dari balik pintu dengan tatapan penuh kecurigaan.